Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irmanovia. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di video kali ini saya mau melanjutkan sharing mengenai SQL. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai select dengan statement where. Nah, statement where ini berfungsi ketika kita ingin mencari data dengan kriteria tertentu. Misalnya dalam suatu tabel yang berisi beribu-ribu data, kita mau mencari data dengan kriteria misal kuantitinya lebih dari 5, atau dengan dalam sebuah tabel daerah gitu ya, ingin mencari data dengan nama daerah diawali dengan huruf C misal. Nah, seperti itu. Statement where itu digunakan ketika kita ingin mencari data dengan kriteria tertentu. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini saya menggunakan ada 4 tabel yang sudah saya joinkan. Di sini saya mengambil data nama customer, terus product name-nya dari tabel produk, kuantitinya, dan unit price. Sebelum kita menggunakan statement where, dia akan mengembalikan nilai, atau maksudnya menampilkan seluruh nilai dari keempat tabel ini, gitu ya. Nah, terus misalnya kita ingin mencari data-data ini dari hasil join ini dengan kriteria, misal dari yang paling gampang dulu deh. Ini kan customernya ada banyak ya, nama customernya ada Evie Senten ya, International Paper. Nah, misal kita ingin ingin mencari orderan dari customer yang bernama International Paper, maka query-nya tinggal kita tambah seperti ini, pakai where name, kolomnya nama kolomnya apa, tapi ini diawali dengan alias dulu ya. Nih, A ini adalah alias dari tabel customer. Name sama dengan International Paper. Maka dia akan menampilkan seluruh orderan dari customer International Paper. Nah, perlu diketahui bahwa query itu case sensitive. Maksudnya ketika kita ingin mencari data International Paper dengan penulisan seperti ini, ada huruf besar, ada huruf kecil, maka kita harus benar-benar persis mengetiknya juga seperti itu, dengan huruf besar awalnya, lalu huruf kecil, dan selanjutnya begitu kan. Lalu bagaimana misalnya kita tidak tahu inputan itu pakai huruf besar atau huruf kecil atau campuran. Kita bisa maksudnya bisa mengakalinya dengan seperti ini. Misal kalau misalnya kita anggap saja inputannya itu hurufnya besar semua, anggap saja ya. Nah, tapi di sininya harus tambah ini upper A name
Misal kita anggap semua inputannya itu yang udah tersimpan itu adalah menggunakan huruf besar semua ya. Ini ya tinggal tambah upper, terus kita tinggal input di sini ya, international paper. Nah, gitu. Jadi semua data di kolom name di tabel customer ini akan di uppercase, akan dibuat menjadi huruf besar semua. Nah, kriterianya yang mau kita cari itu tinggal kita tulis menggunakan huruf besar semua. Gitu ya, teman-teman. Terus misal gimana kalau misalnya kriteria yang mau dicarinya ada banyak. Misal dengan nama customer international paper dan juga kuantitinya yang kurang dari 100. Misal. Maka kita tambah menggunakan AND ya. AND quantity itu di tabel order items. Berarti menggunakan C diikuti dengan nama kolomnya. Quantity kurang dari 100. Karena ini tipe datanya berupa angka ya, kita bisa lihat di sini. Describe number. Maka kalau number tidak perlu pakai kutip karena bukan string ya. Maka hasil dari select ini akan menampilkan data dengan nama customer international paper dan kuantitinya yang kurang dari 100. Gitu teman-teman. Terus misal kalau misalnya lebih dari 2 kriteria bagaimana? Tinggal kita tambah lagi aja N. Seterusnya begitu ya. Terus misal saya mau cari orderan dengan nama customer internasional. Tapi kan customer internasional itu mungkin bisa bermacam-macam ya. Ada yang hanya internasional saja atau international paper atau bagaimana. Kita bisa menggunakannya seperti ini. Kalau menggunakan sama dengan itu berarti harus sama persis, exactly gitu, harus benar-benar sama. Kita bisa pakai like. Internasionalnya sudah kita ketik, lalu diikuti dengan tanda persen. Jadi query ini akan mencari data dari gabungan join ini dengan kriteria nama customer-nya diawali dengan kata international. Nah, ke belakangnya itu bebas. Pokoknya awalnya international. Nah, kebetulan di sini yang awalnya international hanya international paper. Coba kalau misalnya yang awalannya huruf A bisa. Customer yang awalannya huruf A. Nah, semua diawali dengan huruf A, ke belakangnya itu bebas, dia akan ditampilkan. Pokoknya semua pasti huruf A yang ditampilkan awalnya, gitu ya. Atau jangan nama customer, product name deh, where the product name, like product name yang awalan katanya adalah Corsair.
Corsair. Lihat ya. Nah, dia tidak ada. Kenapa? Padahal kita tadi lihat ya di sini ada kok yang nama produknya adalah Corsair. Ini tadi hasilnya tidak menampilkan apa-apa karena di sini tulisannya Corsairnya kecil, huruf besar lalu huruf kecil. Sedangkan di sini kita menulisnya dengan huruf besar semua. Nah, cara ngakalinnya seperti tadi pakai upper. Bisa pakai upper, bisa pakai lower. Kalau lower berarti ketika kita klik di kita ketik di sini harus huruf kecil semua. Kalau begini pasti nanti muncul. Ada Corsair Vengeance ya, Dominator. Begitu. Atau ada juga dengan menggunakan substring. Misal setelah di upper ini kita substring. Kita mau cari nama produk yang kata berapa ini tuh? Yang 7 kalimat 7 huruf awalnya adalah CORSAIR atau satu kata Corsair gitu ya. Kita pakai ini aja. 7. Like-nya kita ganti. Corsair. Nah, ini hasilnya akan sama seperti menggunakan like tadi. Bedanya kalau ini sudah ditentukan bahwa pokoknya nama produk yang 7 huruf awalnya ini Corsair. Kalau dibaca itu Corsair, di substring, diambil kata pada indeks tertentu gitu. Kalau misalnya pengen dimulai dengan ini indeks awal, lalu ini panjang indeks yang mau diambilnya, begitu ya. Mau dimulai dengan indeks kedua, sebanyak 7 huruf yang diambil, panjangnya itu 7. Ada nggak? Nggak ada. Kecuali ini C-nya dihilangkan mungkin. Tapi sebenarnya tidak ada juga karena ini. Nah, begini ya. Ini tuh substring itu untuk mengambil kata tertentu. 2 ini adalah indeks awal dan 6 ini adalah panjangnya kata yang akan diambil. Ya, kurang lebih seperti itu. Pemanfaatan where ini banyak banget. Seiring dengan waktu dan jam terbang pasti akan menemukan banyak macam-macamnya dan bisa mengkreasikan sesuai kebutuhan kondisional kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.